Halo guys, kali ini aku mau mengajak kalian menghadiri RUPS dari Bumi Resort Mineral atau BRMS di Hotel JS Luansa, Jakarta. Sebelum memasuki ruangan RUPS, kita bisa mencicipi hidangan yang disajikan. Salah satunya adalah sop buntut. Ali dapat bibit. Juga terdapat beberapa macam minuman yang disajikan. Begitupun dengan salad buah ini. Terus souvenirnya Duduk. Sini aja. Ada orang nggak? Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua, pengesahan laporan keuangan tahun perseroan dan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan Aquita dan Charles atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok laporan tahunan perseroan untuk periode yang ditutup pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai kinerja direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Mengingat waktu kita pada kesempatan ini sangat terbatas, kami akan meringkas penyampaian laporan tahunan kepada Bapak dan Ibu. Untuk kinerja perseroan terkait kegiatan operasi produksi, pada kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Bapak Ajak Gati. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham yang kami hormati. Bagaimana Bapak dan Ibu para pemegang saham ketahui, perseroan saat ini melakukan kegiatan operasi produksi melalui PT Citra Palu Minerals atau CPM. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, sebelum kami membacakan laporan produksi, kami mengajak pemegang saham perseroan untuk menyaksikan video operasi produksi di CPM. Mohon kepada petugas rapat untuk menayangkan video ini. PT Bumi Resources Minerals Tbk saat ini melakukan kegiatan operasi produksi melalui PT Citra Palu Minerals atau CPM. CPM beroperasi pada area kontrak karya yang terdiri atas 5 blok yang terletak di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Saat ini, CPM melakukan operasi produksi di Blok 1 Poboya yang memiliki luas 27.214 hektar. Saat ini, CPM berproduksi dengan kapasitas pabrik pengolahan biji emas 4.500 ton per hari. CPM mengoperasikan tambang Everif sebagai tambang utama. Proses penambangan di Everif dimulai dengan pengemburan untuk pengisian bahan peledak. Setelah bahan peledak terisi pada area penambangan, area tersebut disterilkan lalu diledakkan.
Material yang telah diledakkan dipisahkan antara biji dan batuan penutup. Material yang mengandung emas dibawa dengan articulated dump truck atau ADT menuju stockpile. Adapun material yang tidak mengandung biji dibawa untuk ditumpuk di area waste dump. Kegiatan penambangan di River Reef saat ini dilakukan dengan menggunakan 3 unit ekskavator kelas 90 ton dan 3 unit ekskavator kelas 30 ton. Pengangkutan material tambang dilakukan dengan menggunakan 12 unit ADT kelas 60 ton, 18 unit ADT kelas 45 ton, dan 18 unit dump truck kelas 20 ton. Pada tahun 2024, total material yang ditambang oleh CPM adalah 12,8 juta ton yang terdiri dari 10,5 juta ton overburden dan 2,3 juta ton biji. Jumlah ore yang ditambang oleh perusahaan pada tahun 2024 meningkat 450% dibanding tahun 2023. Pada stockpile diproses melalui rangkaian processing plant berkapasitas 4.500 ton per hari. Pada proses pertama, ore dihancurkan pada fasilitas jaw crusher hingga berukuran 120 mm. Dari jaw crusher, ore dialirkan di tank conveyor belt untuk dihancurkan lebih lanjut pada cone crusher hingga berukuran 13 mm. Dari cone crusher, ore kemudian dialirkan dengan conveyor belt menuju sub mill. Pada sub mill, ore digerus hingga berukuran 75 mikron lalu dialirkan melewati penyaringan di hydrocyclone. Material yang gagal melewati hydrocyclone masuk ke globule untuk digerus ulang hingga berukuran 75 mikron. Ore yang telah melewati pengerusan di submill atau blooming dan telah lolos dari penyaringan hydrocyclone dialirkan dengan pipa ke thickener untuk dikentalkan. Ore yang telah kental dalam bentuk lumpur kemudian dialirkan menuju CIL tank yang berjumlah 8 buah. Pada CIL tank, ore pertama-tama melewati leaching tank untuk proses cyanidasi sehingga partikel emas yang terdapat dalam ore lepas dalam larutan cyanida. Larutan cyanida tersebut kemudian mengalir secara sirkuler melalui tangki adsorpsi untuk ditangkap partikel emasnya dengan karbon aktif yang ditempatkan pada adsorption tank. Karbon aktif yang sudah terisi penuh dengan partikel emas kemudian dialirkan ke elution plant untuk proses desorpsi. Pada proses ini, partikel emas yang terdapat pada karbon aktif dilepas dengan panas dan tekanan menggunakan larutan natrium hidroksida dan natrium cyanida. Partikel emas yang telah larut pada larutan natrium hidroksida dan natrium cyanida kemudian dialirkan menuju electrowinning cells. Pada electrowinning cells, partikel-partikel emas dari larutan natrium hidroksida dan natrium cyanida ditangkap menggunakan katoda yang dialiri arus listrik. Tiba saatnya kita akan unboxing souvenir yang diberikan oleh BRMS. Terdapat 2 kantong. Pertama kita buka dulu, ini isinya apa ya? Ternyata isinya adalah sebuah tas laptop.
Kita unboxing untuk souvenir berikutnya, yaitu merupakan box makanan. Terdapat puding. Ini juga puding. Terus juga ada snack manis, dessert 3 macam. Dan ini ada menu untuk makan malam ya. Jangan lupa ada aqua juga. Kita lihat isi dari box milknya. So yummy. Demikian liputan RUPS. Jangan lupa subscribe ya guys.